Halo semuanya, salam kenal, salam sejahtera, assalamualaikum. Buat yang baru nonton video saya, perkenalkan saya adalah Coach Irfan atau Irfan Dia Prianto nama lengkapnya. Saya merupakan profesional hipnoterapis, profesional konselor, dosen, penulis, juga trainer dan coach. Saat ini tergabung sebagai praktisi dari aplikasi Hening. Buat teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya, bisa dicek dan ditonton karena siapa tahu bisa mendapatkan insight dan hikmah dari apa yang saya sampaikan di video saya sebelumnya. Baik, sekarang saya ingin berbicara tentang masalah pernikahan. Karena banyak juga nih yang masuk ke DM ataupun di sesi ruang konseling, di sesi terapi bertanya tentang isu pernikahan dengan saya. Jadi saya ingin menarik dulu sebelum menikah, yaitu saat lagi masa-masanya PDKT atau lagi masa perkenalan atau lagi masa sudah serius untuk mau menikah. Ada satu hal yang dulu tuh ini saya nggak mendapatkan ya, makanya saya ingin memberikan insight ini, barangkali ini bisa menjadi hal yang sangat penting untuk kalian semua. Dulu tuh saya nggak tahu bahwa sebelum menikah tuh harus bertanya ini. Kebanyakan saya dikasih tahu sama orang dan sepertinya teman-teman juga sudah tahu pertanyaan yang umum harus ditanyakan menjelang nikah, yaitu yang umum nih ya, yang umum yang saya juga udah ketahuin, nanya pekerjaan, visi misi ke depan, terus keuangan, tempat tinggal rumah, pembagian apa misalkan job desk, nanti kerja gimana, terus ngomongin anak gitu ya, nanti kalau mau punya anak gimana, mau punya anak di tahun keberapa pernikahan. Terus juga tadi ya ngomongin rumah, mau tinggal, ngontrak atau mau beli, mau nyicil rumah tuh juga. Nah ini semua saya pikir teman-teman juga udah tahu ya, udah umum diberitahukan jangan lupa nanyain ini ke pasangan. Saya pun juga dulu begitu, udah tahu. Banyak malah yang ngasih tahu pertanyaan ini jangan lupa ditanyakan gak cuma 1-2 orang, tapi banyak. Bahkan dari konten-konten atau di YouTube juga ngasih tahu ini, jangan lupa nanyain ini nih. Terutama tentang finansial dan uang tuh anak-anak pertanyaannya lebih banyak lagi. Tapi ada satu yang ini luput dari menurut saya ya kebanyakan orang, dan ternyata ini sangat penting karena ini sangat berdampak juga setelah pernikahan. Setelah sudah menikah ternyata ini bisa berdampak cukup signifikan. Selain yang umum-umum tadi juga udah ditanyakan. Jadi saya tidak meminta Anda untuk meninggalkan pertanyaan sebelumnya, itu penting ditanyakan. Tetap, keuangan tetap ditanyakan, rumah tempat tinggal tetap ditanyakan, urusan anak tetap ditanyakan. Nah, jangan lupa tambahannya adalah ini. Apakah itu? Jangan lupa bertanya tentang masa lalunya. Bagaimana hubungan dia dengan orang tua, dan bagaimana hubungan dia dengan keluarganya. Serta dengan kalau ada pasangan mantan sebelumnya juga ditanyakan. Jangan lupa. Kebanyakan kita bertanya itu hanya sekedar untuk mengetahui aja tanpa punya strategi pernikahan jangka panjang ke depan. Misalkan ya lagi PDKT terus ngobrol, biasa kan kalau makan, kalau jalan pasti ngobrolnya panjang, pasti kan nanti dia akan cerita tentang hubungannya mungkin dengan masa lalunya gitu ya. Nah kebanyakan ketika dia ngomong itu, kita hanya mendengarkan dan menjadikan sebagai apa ya istilahnya ya, mendengarkan aja lalu berusaha untuk memberikan versi yang lebih baik daripada yang sebelumnya gitu. Kita berusaha menjadi seperti itu. Kita berusaha menjadi saya beda dari yang sebelumnya, atau saya lebih baik atau apalah gitu kan, biasanya seperti itu. Tapi kita tidak pernah benar-benar bertanya untuk tujuan bahwa ini bisa menjadi data ketika kita sudah menikah sama dia, bahwa pattern-pattern itu akan terjadi atau bisa mengulang kembali setelah menikah dengan kita. Ini jarang orang mengetahui ini.
Karena kalau ngomongin masa depan, kalau ngomongin tentang visi misi jangka panjang pernikahan, itu orang bisa berbohong, bisa berimajinasi atau berkreativitas lah ya. Saya nggak bilang bohong, mungkin bisa berimajinasi ya. Tapi kalau udah ngomongin hal ini dengan pertanyaan yang tepat, pasti dia akan jujur. Saya contohkan secara konkret. Orang yang punya masalah inner child masa lalu dengan orang tuanya bisa kekurangan kasih sayang. Fatherless, tidak ada sosok ayah dalam hidupnya. Atau ada tapi tidak memberikan kehangatan emosional yang cukup. Pokoknya merasa kurang kasih sayang dalam kehidupannya. Itu satu contoh. Atau contoh yang kedua, melihat kekerasan atau terbiasa dalam keluarganya selalu ada kekerasan fisik maupun verbal. Kalau ada masalah dikit bisa rame, kalau ada masalah dikit bisa diperpanjang. Nah, data-data seperti itu sangat penting. Karena bisa jadi setelah menikah, kalau inner child-nya belum terselesaikan, maka dia akan menuntut dan menagih kita untuk mencukupi atau menyembuhkan trauma yang dahulu tidak didapatkan, yang dahulu hilang, atau yang dahulu lukanya belum tersembuhkan kita, yang nanti akan diminta dan dituntut. Dan itu lelah sekali, capek sekali. Gak akan pernah ada habisnya. Hal sepele di mata orang yang memiliki trauma inner child yang belum selesai bisa jadi besar. Misalkan pasangannya membeli makanan untuk dirinya sendiri, lalu pulang ke rumah, dan pasangannya yang di rumah itu melihat dia hanya beli makanan satu. Itu kan sepele, isu sepele. Padahal kan bisa ngomong, kok aku gak dibeliin, tolong beliin aku dong. Pesanin lagi dong satu buat aku. Padahal bisa seperti itu. Tapi di mata orang yang inner child-nya belum sembuh, trauma inner child-nya belum terselesaikan, pasangannya beli makanan cuma satu, bisa dinilai dia gak sayang sama saya. Dia tidak perhatian sama saya. Dia sudah hilang kasih sayang pada saya. Atau contoh lain misalkan, ketika ada permasalahan kecil, langsung bisa reaksi mengamuk, membanting, atau memukul dan lain sebagainya. Padahal bisa dibicarakan. Ternyata dahulu ketika masih kecil, ia sering melihat kekerasan itu dalam dirinya. Ternyata dulu waktu masih kecil, ia tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup. Sehingga ketika sudah menikah ditagihlah pasangannya untuk menyembuhkan dan untuk mencukupi. Anak kecil sebelum umur 7 tahun, secara teori, itu apa yang dia lihat bisa langsung mudah terserap masuk ke alam bawah sadarnya. Dan yang menggerakkan manusia ini adalah alam bawah sadar. Ada yang bilang 80% alam bawah sadar, ada yang bilang 90% yang menggerakkan alam bawah sadar. Intinya alam bawah sadar sangat mempengaruhi decision making, kebiasaan, pola pikir, pola problem solving yang kita lakukan hari ini sekarang. Kalau dulu si anak yang belum 7 tahun ini sering lihat kekerasan, maka tidak menutup kemungkinan ketika dia dewasa dan menikah, ada isu sepele sedikit, dia bisa ngamuk atau dengan cara kekerasan lainnya, karena itu yang terekam dari masa lalunya. Maka jangan lupa bertanya ini ketika mau menikah, kamu gimana dulu waktu masa lalunya? Hubungan kamu dengan orang tua, kamu memaknainya gimana gitu. Apakah orang yang punya luka masa lalu akan langsung otomatis seperti itu? Enggak juga. Kalau emang udah sembuh, udah terselesaikan, insya Allah bisa aman. Insya Allah pola itu, atau namanya repetition conclusion menurut teorinya Sigmund Freud, itu bisa tidak ada atau diminimalisir. Tapi kalau itu belum terselesaikan, percayalah ini akan menjadi pernikahan yang lelah karena terus dituntut, diminta. Kamu tidak sayang, kamu tidak perhatian, kamu ini, kamu itu, ini itu. Wah,
Ya kalau sudah terjadi seperti ini memang harus dibawa ke profesional untuk diselesaikan secara sistematis dan secara baik gitu ya. Jadi teman-teman, sebelum menikah jangan lupa tanyakan tentang masa lalunya. Tanyakan bagaimana hubungan dia dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan orang-orang terdahulunya, khususnya di umur dia sebelum 7 tahun ya. Balik lagi, karena sebelum umur 7 tahun, apa yang dilihat lebih mudah masuk ke alam bawah sadarnya. Setelah umur 7 tahun, biasanya filter mental itu sudah mulai aktif, sehingga apa yang dilihat nggak semerta-merta langsung masuk ke alam bawah sadar, karena ada penjagaannya di dalam akal, di dalam otak ada penjagaannya bahwa oh ini nggak baik, oh ini baik, ada filter mental. Tapi sebelum umur 7 tahun, filter mental biasanya belum matang, belum aktif, sehingga masuk ke alam bawah sadar. Anak kecil akan beranggapan bahwa oh gini toh cara menyelesaikan masalah, dengan kekerasan ya. Oh gini toh, oh seperti. Nah itu dia, jangan lupa bertanya tentang masa lalu. Dan kalau ini sudah terjadi, sudah kejadian di rumah tangga kalian, jangan lupa bawa ke profesional. Karena insya Allah semua bisa teratasi, semua bisa ada jalan keluarnya. Dibantu dengan profesional. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau ada yang mau ditanyakan mungkin boleh di komen ya, di bawah, atau mungkin di DM sosial media Hening juga boleh kok, kita semua standby. Bye-bye.